warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan NIM 18720500055. Nah, dalam video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran topik 3. Di dalam topik 3 ini kita akan membahas tentang identitas koperasi, berbagai hubungan dalam koperasi, masalah bisnis dengan non-anggota, alasan menjadi anggota koperasi, prasyarat keunggulan koperasi, dan juga koperasi dalam segitiga strategis. Nah, yang pertama ada identitas koperasi. Identitas koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Selanjutnya itu ada hubungan dalam koperasi. Nah, di dalam koperasi itu ada hubungan kepemilikan, yang artinya anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Sebagai pemilik anggota mempunyai kewajiban-kewajiban dan juga hak-hak tertentu terhadap koperasinya. Dan yang kedua itu ada hubungan pelayanan, yang artinya anggota adalah sebagai pemilik juga sebagai pelanggan utama koperasi. Bentuk hubungan pelayanan koperasi terhadap anggota dapat dilakukan melalui bisnis antara usaha anggota dengan badan usaha koperasi. Hubungan yang ketiga itu ada hubungan pasar, yang dimana pengertian dari pasar itu sendiri adalah pertemuan antara penjual atau pembeli. Dengan itu, koperasi memanfaatkan pasar sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan koperasi itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada masalah bisnis dengan non-bisnis. Dalam artian, dalam suatu korporasi murni, pemilik perusahaan tak lain adalah kapasitas murninya, atau bisa juga kita sebut dengan para pemegang saham. Mereka menginvestasikan modalnya ke dalam suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan berupa dividen dan juga jenis keuntungan lainnya. Nah, lalu logikanya itu sama dengan berlaku terhadap koperasi. Semakin banyaknya ia terlibat dalam melakukan bisnis dengan non-anggota, maka semakin besar kehilangan karakteristik koperasi dan juga secara berangsur-angsur berubah menjadi suatu organisasi dari para pemegang saham. Nah, selanjutnya itu ada kenapa alasan kita harus menjadi anggota koperasi? Karena koperasi itu sendiri banyak memiliki keuntungan bagi para anggotanya. Yang pertama alasannya kenapa kita harus menjadi anggota koperasi itu, koperasi dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Yang kedua, alternatif tempat menabung. Yang ketiga, memiliki wadah sebagai tempat berkembang diri. 4, mendapat SHU, sisa hasil usaha setiap tahunnya kita mendapatkan sisa hasil usaha. Lalu yang kelima, asas kekeluargaan koperasi. Dan keenam itu belajar berwirausaha. Yang terakhir itu berkesempatan bergabung menjadi bagian kepengurusan staf yang dapat ditulis dalam CV sebagai soft skill. Selanjutnya itu prasyarat keunggulan koperasi. Persyarat keunggulan koperasi ada 3 hal yang harus diperhatikan jika koperasi ingin merealisasikan keunggulan dalam skala ekonominya. Yang pertama, koperasi harus memperlihatkan kemampuan yang sama dalam memproduksi dan mendistribusikan produk kepada anggotanya dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang kedua, manajer perlu diberi kesempatan yang luas untuk meminimalkan biaya produksi. Yang ketiga, koperasi harus mampu memanfaatkan laju perkembangan teknologi yang paling tidak sama dengan kemampuan pesaingnya dalam memanfaatkan laju perkembangan teknologi yang sama. Nah, selanjutnya itu ada koperasi dalam segitiga strategis. Nah, untuk menganalisis keunggulan dari suatu koperasi, harus ada 3 pemain yang diperhitungkan. 3 pemain itu adalah koperasi itu sendiri atau juga bisa kita sebut kooperatif,
para anggotanya atau juga member, dan pesaing, kompetitor. Nah, masing-masing dari komponen strategis tersebut sering juga kita sebut dengan the tier C strategy. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya Dina Kamila mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.